Dan dia bilang juga bahwa kita itu hidup dampingan sama makhluk goib. Dan jangan lupa juga ya ibadah yang pasti ya dia gitu, supaya kalian itu dilindungi sama Allah soal gangguan-gangguan goib itu, bahkan mungkin bisa dianggap paling kecil soal hal itu pasti. Dia saya ngucapin salam, dia ngucapin salam juga, salam balik. Dan dia langsung memperkenalkan bahwa Abdi sesepuh yang ada di wilayah ini, terutama di wilayah Batu Tulis itu, Mas ya. Oh, oke. Terus kenapa sosok ini ada di bangunan ini kan Anda? Ya. Nah, sosok laki-laki yang bisa menjelma hewan dan sosok monyet itu adalah utusan dia, Pas ya. Jadi makhluk ini bilang ke saya yang meminta bahasa kita anak buah saya untuk menjaga tempat ini, dan alhamdulillahnya kalian bisa menemukan barang yang memang ditanam gitu. Dengan tujuan negatif itu ya kan Anda. Oke. Dan dia bilang sosok dua itu emang sudah lama sebetulnya ada di sini, sudah lama, tapi tidak ada yang bisa diajak komunikasi sama untuk ngasih tahu bahwa ada sesuatu yang tertanam ya. Betul, Pas ya. Oke, tapi kan Anda apakah sosok ini adalah sosok yang pertama kali kan Anda lihat, yang kan Anda kan sempat bilang pada saat menuju ke bangunan ini melihat ada sosok kakek-kakek yang lewat itu. Betul. Jadi kan tadi sempat saya lihat, cuma hanya sekelibatan aja, Pas ya, nggak jelas. Coba saya tanyakan dulu mungkin ya. Kakek, apakah kamu itu yang saya lihat? Dia jawab dengan wibawanya dia bilang iya, katanya iya. Saya yang tadi ngasih tahu kalian wujud saya hanya sekilas saja supaya kalian bisa menyambangi saya gitu. Oke, terus kan Anda, kenapa sosok kakek-kakek ini seakan-akan tuh ingin melindungi tempat ini tuh, kenapa sampai-sampai dia mengutus dua sosok untuk menjaga tempat ini? Beliau bilang bahwa tempatnya tidak jauh sama makom yang tadi saya sebutkan, Pas ya. Tidak jauh sama makom yang saya sebutkan, bahwa jangan sampai tempat ini itu dianggap menakutkan ataupun dianggap yang sangat mistis ataupun apa, gangguannya banyak. Dia tidak suka, makanya dia mencoba untuk ayo kita coba untuk rubah mindset penduduk yang dekat sini gitu, Pas ya. Oke. Dan dia bilang juga bahwa kita itu hidup dampingan sama makhluk goib. Dan jangan lupa juga ya ibadah yang pasti ya dia gitu, supaya kalian itu dilindungi sama Allah soal gangguan-gangguan goib itu, bahkan mungkin bisa dianggap paling kecil soal hal itu, Pas ya. Oke, ya intinya berarti memang sosok ini sendiri itu sangat tidak ingin kalau tempat ini itu konotasinya itu negatif. Betul banget. Seperti banyak gangguan, banyak sosok-sosok yang mengganggu di tempat ini. Sosok ini sangat tidak suka ya dengan hal itu ya. Betul banget. Oke, kalau gitu kan Anda, aku sudah dapat jawabannya. Mungkin kayaknya kita lanjutin ngobrol di tempat yang lebih enak ya. Iya. Lebih aman juga. Permisi. Oke, kan Anda, siap. Aku sudah mendapatkan kesimpulan dari penelusuran malam hari ini bahwasanya ternyata memang benar adanya kedua sosok yang disinyalir mengganggu di tempat ini ya, sosok Noni dan juga sosok Sinyo. Tetapi ternyata omongan itu bisa kita bantah, yang bahwasanya ternyata kedua sosok itu hanya melintas di tempat ini ya kan Anda. Serta aku pun ternyata baru tahu ternyata ada benda yang tertanam di tempat ini yang memang menyebabkan banyaknya usaha yang dilakukan di tempat ini tuh sampai gagal terus ya. Dan aku pun baru tahu bahwasanya tempat ini pun masih berdekatan dengan prasasti Batu Tulis, yang bahkan sampai ada sosok yang ingin menjaga tempat ini agar tidak terkesan horor dan juga negatif. Betul banget. Kayak mungkin selanjutnya kan Anda ada tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani? Mungkin di sini kali, Pas ya. Di sini? Di sini. Oke, kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya. Siap.
Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya, saya mau minta tolong sama Kak Aya untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh ya. Minta tangannya, Kak Aya. Di tangan Kak Aya sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani lagi, bisa dibunyikan loncengnya ya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Aya, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin insya Allah. Baik. Tim, matikan lampunya. Assalamualaikum. Oke, Kananda, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya? Ya, Maaf ya, Ayah nggak ganggu. Ayah cuma mau sebentar aja di sini. Beneran guys, di sini kayak rumah kosong. Ini ruangan. Belakang kayak kebun aja gitu, nggak ada pintu atau apapun. Aku handshake parah. Kayak ada yang jalan di sebelah kanan. Seperti ada yang jalan dari Ya. arah kanan sahabat uji berani kita. itu sosok wanita itu Fas ya. Dia mencoba untuk apa ya? Mendekat ya? Mengganggu juga sih. Ada yang jalan di depan guys, ya ampun. Sorry, gue sensitif banget orangnya. Gue merinding parah, sumpah. Dan barusan kata sahabat uji berani kita, dia sudah merasakan merinding Iya, betul. di area belakang tubuhnya. Dan di belakang itu juga ada sosok yang dibungkus kain putih itu Fas. Ada yang nengok. Astagfirullahaladzim. Wus di depan. Barusan depan ada yang lewat ke ruangan arah kiri. Itu emang ada ruangan. Nggak tahu ruangan apa. Kayak kamar mandi gitu sih. Astagfirullahaladzim. Takut sumpah. Ada suara kayak orang jalan gitu. Emang di sebelah tuh emang rumput. Kayak ya gitulah kalau kedengeran jalan di rumput gimana sih. Gue nggak berani nengok sumpah. Dari tadi berisik banget di situ. Gue berani nengok sumpah. Jangan ganggu ya, please. Sumpah. Ayah bentar aja doang di sini. Jangan ganggu. Astagfirullahaladzim. Gua agak blur sih guys ke depan. Kalau cuman. Merinding. Ada suara, sumpah. Kayak gitu. Demi. Ya Allah. Jangan mati sayang, jangan mati. Ada yang jalan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, jangan ganggu. Astagfirullahaladzim. Sumpah berat, guys. Sumpah, itu triplek. Ada triplek di depan aku nih. Gerak sendiri. Maaf ya, maaf ayah kalau ganggu, teriak-teriak, maaf. Sumpah. Dia gerak sendiri guys. Ya Allah punten, maaf kalau ayah ganggu, maaf kalau ayah ganggu. Sumpah tadi gerak sendiri. Gak bohong. Ada suara apa itu? Gesek-gesek. Gak tahu dah. Assalamualaikum. Jangan diganggu ya ayah ya. Ayah bentar aja kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Getar guys. Udah enggak.
Sumpah di kanan tuh dari tadi berisik terus. Nggak berani nengok tapi. Sumpah sih, yang bikin aku shock itu beneran barang di depan aku gerak sendiri. Real gerak sendiri. Ini aku udah merinding banget, parah. Guys, ada suara. Nggak ngerti apa, kayak barang-barang gitu. Kelotak-kelotak gitu. Jangan ganggu ya, punten, maaf. Maaf kalau ayah berisik, bentar aja. Bentar ya. Duh. Di sebelah kanan, barusan ada bayangan lewat. Pas banget aku nengok. Allahu Akbar ya Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar ya Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar ya Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar ya Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu triplek gerak, guys. Astagfirullah kakak, tolong kak. Itu triplek jalan kak, ya Allah. Guys, sumpah, ini beneran di depan mata kepala gue. Gue baru lihat benda gerak. Maaf ya, punten. Guys, ada suara-suara. Takut banget. Itu apa? Nggak mau. Ada kain. Takut. Tripleknya jalan lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tolong. Aku takut banget. Merinding semua guys, aku udah. Astagfirullahaladzim. Nggak mau lihat, nggak mau itu masih di situ. Tolong, itu masih gerak. Ya, udah nggak bisa. Yuk, kita jemput kan Anda. Jangan, Kakak. Itu apa guys, ada emosi. Sumpah gue lihat nangis aja. Lo kaget, merinding, berat banget. Kayak. Ya. Iya kayak. Tenangin dulu kayak. Tenangin dulu kayak. Sinian kayak, sini. Minta loncengnya. Tenangin dulu.